warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan saya Putri Aina dari jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Tulungagung. Di video kali ini kita akan membahas dengan tema yang sama seperti video sebelumnya, yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Namun kali ini dengan subtema yang berbeda, yaitu hadis, yang mencakup tentang pengertian hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran, dan fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar kita dapat memahami tentang pengertian hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran, dan fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Pengertian hadis. Secara bahasa, hadis artinya baru, tidak lama, ucapan pembicaraan, cerita. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum maupun sesudah diutus menjadi Rasul. Perkataan. Yang dimaksud dengan perkataan yaitu segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang, seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan lain-lain. Perbuatan. Perbuatan adalah penjelasan-penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknis pelaksanaannya, seperti halnya jumlah rakaat, cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain-lain. Perbuatan yang merupakan penjelas haruslah diikuti dan dipertegas dengan sebuah sabdanya. Takrir. Takrir adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Sifat, keadaan, dan himah atau keinginan Rasulullah. Sifat-sifat dan keadaan himah Nabi Muhammad SAW merupakan komponen hadis yang meliputi: 1. Sifat-sifat Nabi yang digambarkan atau ditulis oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmani maupun moral atau akhlaknya. 2. Silsilah atau nasab, nama-nama dan tanggal lahirnya yang telah ditetapkan oleh para sejarawan. Yang ketiga, himmah atau keinginan Nabi untuk melakukan suatu hal, seperti keinginan beliau berpuasa di setiap tanggal 9 Muharram. Ketika Nabi Muhammad SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa, mereka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Jika tahun depan kita bertemu dengan bulan Muharram, kita berpuasa pada tanggal 9 atau hari ke-9. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran meliputi 4 fungsi pokok, yaitu yang pertama, menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hadis mengulang kembali perintah atau larangan yang telah ada di dalam Al-Quran. Misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Perintah melaksanakan puasa ini sudah ada di dalam Al-Quran. Untuk itu, hadis di sini mempertegas perintah tersebut. Yang kedua, menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat yang global atau mujmal. Banyak ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, belum terinci. Al-Quran memerintahkan untuk mengerjakan perbuatan, namun belum ada ayat yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakannya, sehingga perintah yang ada belum bisa dilaksanakan. Misalnya, perintah melaksanakan sholat. Perintah melaksanakan sholat sudah dijelaskan dalam beberapa ayat, namun belum ada satupun ayat yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakannya. Sehingga
Tata cara melaksanakan sholat secara lengkap diajarkan dan dicontohkan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sabdanya, yaitu sholatlah kalian semua sebagaimana kalian lihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hukum yang ada merupakan produk sunnah atau hadis yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Misalnya, haram memakan burung yang memiliki kuku tajam, haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, membatasi keumuman Al-Quran. Banyak perintah Al-Quran yang mengisyaratkan berlaku secara umum. Seluruh manusia atau umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, sehat maupun sakit, sedang bepergian maupun di rumah, dan lain-lain. Rasulullah SAW mengkhususkannya atau mengecualikannya. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh orang beriman untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian, Rasulullah SAW mengadakan pengecualian atau pengkhususan terhadap orang tertentu. Sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu Jumat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, kecuali 4 orang tertentu, yaitu hamba sahaya yang dimiliki, perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud. Pembahasan yang terakhir yaitu fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan terakhir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Kitab-kitab Allah sebelumnya diturunkan hanya untuk umat pada zaman tertentu saja, berbeda dengan kitab Al-Quran yang digunakan oleh manusia apapun sampai akhir zaman. Kedua, Al-Quran sebagai hukum pertama dan utama dalam Islam. Yang ketiga, hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata maupun kalimat yang dapat menyinggung perasaan kalian semua. Semoga pembahasan kali ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.